Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Stijantika dengan NIM 2323130048 dari kelas 2B Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang konsep harta dalam Islam untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengantar ekonomi Islam. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya. Harta dalam Islam memiliki dimensi ekonomi, sosial, dan spiritual yang penting. Islam menekankan pengelolaan harta dengan bijak dan adil untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Pemahaman tentang konsep harta dalam Islam diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan dan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan. Selanjutnya, Islam menekankan pengelolaan harta dengan bijak, adil, dan sesuai syariah sebagai amanah dari Allah untuk kemaslahatan diri dan masyarakat. Harta bukan hanya untuk kepuasan materi, tetapi juga untuk kesejahteraan spiritual dan sosial. Pengelolaan harta dalam ekonomi Islam harus berlandaskan keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab dengan tujuan mencapai kebaikan yang lebih besar. Pernyataan ini menggambarkan pentingnya pengelolaan harta dalam Islam. Dalam ajaran Islam, pengelolaan harta tidak hanya dilihat dari segi materi, tetapi juga sebagai amanah yang harus dijalankan dengan bijaksana, adil, dan sesuai dengan prinsip syariah. Pengelolaan harta yang bijak menekankan pentingnya menggunakan harta dengan penuh pertimbangan dan kehati-hatian, serta tidak berlebihan dalam penggunaannya. Hal ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara kebutuhan materi dan kesejahteraan spiritual. Selain itu, aspek keadilan juga sangat ditekankan dalam pengelolaan harta dalam ekonomi Islam. Artinya, dalam memperoleh dan menggunakan harta, seseorang harus memastikan bahwa tidak ada ketidakadilan atau penyalahgunaan yang terjadi. Semua transaksi dan pengelolaan harta harus dilakukan dengan prinsip keadilan agar menciptakan kesejahteraan bagi diri sendiri dan masyarakat secara keseluruhan. Prinsip tanggung jawab juga menjadi bagian integral dalam pengelolaan harta dalam Islam. Setiap individu bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya dan harus menggunakan harta tersebut dengan penuh kesadaran dan amanah yang diberikan oleh Allah. Tujuan utama adalah untuk mencapai kebaikan yang lebih besar, baik secara individual maupun sosial, serta untuk mencapai kemaslahatan yang lebih luas bagi masyarakat. Selanjutnya, harta dalam perspektif ekonomi Islam. Pengertian harta. Harta dalam Islam mencakup segala yang bernilai dan dapat dimiliki, termasuk hak dan manfaatnya, yang diatur oleh syariah untuk dikelola oleh manusia. Dalam Islam, harta mencakup segala sesuatu yang memiliki nilai dan dapat dimiliki, termasuk hak dan manfaatnya. Harta ini diatur oleh syariah Islam dan dianggap sebagai amanah yang diberikan oleh Allah untuk dikelola oleh manusia. Pengelolaan harta harus dilakukan dengan penuh pertimbangan dan tanggung jawab sesuai dengan ajaran agama. Yang kedua, peran harta dalam ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, harta adalah amanah dari Allah yang harus dikelola dengan bijak, adil, dan untuk kemaslahatan individu serta masyarakat. Pengelolaan harta didasarkan pada keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab dengan tujuan mencapai kesejahteraan dan kebaikan. Dalam konteks ekonomi Islam, harta dipandang sebagai amanah dari Allah yang harus dikelola dengan bijaksana, adil, dan untuk kemaslahatan individu dan masyarakat. Pengelolaan harta dalam ekonomi Islam didasarkan pada prinsip keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. Tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan dan kebaikan bagi semua pihak yang terlibat. Yang ketiga adalah prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam pengelolaan harta. Yang pertama ada keadilan atau al-adl, adalah prinsip keadilan sangat penting dalam ekonomi Islam. Setiap transaksi dan pengelolaan harta harus dilakukan dengan adil tanpa merugikan pihak lain. Yang kedua ada keseimbangan atau mizan. Prinsip keseimbangan menekankan pentingnya menjaga proporsi dan keselarasan dalam pengelolaan harta. Hal ini mencakup pengaturan yang seimbang antara kebutuhan materi dan spiritual. Yang ketiga ada larangan riba. Riba atau bunga diharamkan dalam ekonomi Islam karena dianggap merugikan dan tidak adil. Transaksi yang mengandung riba tidak diperbolehkan dalam pengelolaan harta. Yang terakhir ada zakat dan infak. Zakat adalah kewajiban memberikan sebagian harta kepada yang berhak, sedangkan infak adalah
amal jariah yang diberikan secara sukarela untuk kemaslahatan umum. Prinsip ini menekankan pentingnya berbagi harta untuk kebaikan bersama dan kesejahteraan sosial. Selanjutnya adalah jenis-jenis harta. Yang pertama ada harta milik individu. Harta milik individu merupakan harta benda yang dimiliki oleh seseorang secara pribadi dan dapat dimanfaatkan sesuai keinginan pemiliknya. Yang kedua, harta milik bersama. Harta milik bersama merupakan harta benda yang dimiliki oleh dua atau lebih individu secara bersama-sama, dan keputusan terkait pengelolaan harta tersebut harus disepakati bersama. Yang ketiga, harta milik umum. Harta milik umum merupakan harta benda yang dimiliki oleh masyarakat secara kolektif atau oleh pemerintah untuk kepentingan umum, seperti taman kota atau jalan raya. Yang keempat ada harta wakaf. Harta wakaf merupakan harta benda yang diniatkan oleh pemiliknya untuk kepentingan keagamaan atau kemanusiaan, dan hasil dari harta wakaf tersebut digunakan untuk kegiatan amal atau sosial. Yang terakhir adalah harta zakat. Harta zakat merupakan bagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim untuk diberikan kepada golongan yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan dalam agama Islam. Zakat bertujuan untuk menyeimbangkan distribusi kekayaan dan membantu kaum yang kurang mampu. Selanjutnya ada kepemilikan harta dalam Islam. Yang pertama ada kepemilikan mutlak milik Allah. Dalam Islam, harta dan segala yang ada di dunia ini adalah milik Allah. Manusia hanya diberi amanah untuk mengelola harta tersebut dengan bijaksana dan sesuai dengan ajaran agama. Yang kedua, harta sebagai amanah. Harta yang dimiliki oleh individu dipandang sebagai amanah dari Allah yang harus dikelola dengan baik dan bertanggung jawab. Individu bertanggung jawab atas pengelolaan harta tersebut di dunia ini. Yang ketiga, hak milik individu. Meskipun harta adalah amanah dari Allah, individu memiliki hak untuk memiliki dan mengelola harta tersebut sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Yang keempat, ada larangan terhadap riba dan horor. Islam melanggar praktik riba atau bunga dan horor atau ketidakpastian dalam transaksi ekonomi. Hal ini bertujuan untuk mencegah eksploitasi dan ketidakadilan dalam pengelolaan harta. Yang kelima, ada distribusi kekayaan yang adil. Prinsip distribusi kekayaan dalam Islam menekankan pentingnya adil dalam pembagian harta dan kekayaan di antara individu dan masyarakat. Tujuannya adalah untuk menciptakan keseimbangan sosial dan ekonomi yang merata. Yang keenam yaitu warisan. Sistem warisan dalam Islam mengatur pembagian harta dan aset setelah seseorang meninggal. Pembagian warisan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah untuk memastikan keadilan di antara ahli waris. Yang ketujuh, ada zakat dan sedekah. Zakat adalah kewajiban memberikan sebagian harta kepada yang berhak, sedangkan sedekah adalah amal jariah yang diberikan secara sukarela. Kedua konsep ini menekankan pentingnya berbagi harta untuk kebaikan dan bersama dan kesejahteraan sosial. Yang terakhir yaitu larangan terhadap penipuan dan korupsi. Islam melarang praktik penipuan dan korupsi dalam pengelolaan harta. Kedua hal ini dianggap melanggar prinsip kejujuran dan keadilan dalam Islam. Selanjutnya kita akan membahas tentang konsep kepemilikan dalam Islam, hak dan kewajiban pemilik harta, pembagian harta warisan, dan penyalahgunaan harta. Yang pertama itu ada konsep kepemilikan dalam Islam. Dalam Islam, konsep kepemilikan harta dipandang sebagai amanah dari Allah yang harus dikelola dengan bijaksana dan sesuai dengan prinsip syariah. Individu memiliki hak untuk memiliki harta, namun juga memiliki tanggung jawab moral dalam pengelolaannya. Yang kedua ada hak dan kewajiban pemilik harta. Pemilik harta memiliki hak untuk memiliki, menggunakan, dan mengelola harta sesuai dengan ketentuan syariah. Namun, pemilik harta juga memiliki kewajiban untuk menggunakan harta yang bijaksana, adil, dan untuk kemaslahatan diri sendiri dan masyarakat. Yang ketiga ada pembagian harta waris. Sistem waris dalam Islam mengatur pembagian harta dan aset setelah seseorang meninggal. Pembagian harta warisan dilakukan berdasarkan ketentuan syariah yang adil dan merata di antara ahli waris sesuai dengan bagian yang ditetapkan. Yang keempat ada penyalahgunaan harta. Penyalahgunaan harta termasuk dalam larangan dalam Islam.
Penyalahgunaan harta bisa berupa penggunaan yang tidak sesuai dengan ajaran agama, pemborosan, penipuan, atau pengelolaan yang tidak adil. Islam menekankan pentingnya menggunakan harta dengan penuh tanggung jawab dan keadilan. Selanjutnya yaitu fungsi harta. Harta merupakan titipan atau amanah dari Allah. Harta juga berfungsi sebagai perhiasan hidup, harta sebagai ujian keimanan, harta sebagai bekal ibadah, dan harta juga berfungsi untuk meneruskan kehidupan satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi, kesimpulannya adalah Islam menekankan pengelolaan harta dengan bijak, adil, dan sesuai syariah sebagai amanah dari Allah untuk kemaslahatan individu dan masyarakat. Harta bukan hanya untuk kepuasan materi, tetapi juga kesejahteraan spiritual dan sosial. Prinsip-prinsip Islam meliputi keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab dalam pengelolaan harta. Jenis harta termasuk milik individu, bersama, umum, wakaf, dan zakat, dengan aturan pengelolaan yang spesifik. Pemahaman konsep harta dalam Islam diharapkan menciptakan kesejahteraan merata dan keadilan sosial. Praktik ekonomi Islam diharapkan membawa manfaat bagi individu dan masyarakat serta mencapai kehidupan yang seimbang secara duniawi dan spiritual. Mungkin hanya itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.